Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujahid Sambil Zafi dengan NIM akhir 052 dari Taro 23. Sini ingin menjelaskan implementasi dan analisa PWM. Oke, di sini ada Arduino Mega dan ESP32. Arduino Mega adalah papan yang dirancang untuk proyek-proyek besar yang membutuhkan banyak pin input atau output dan memori program yang lebih besar. ESP32 ini adalah sistem on chip yang ringkas dan modern yang dikembangkan oleh Espressif dengan fokus kuat pada aplikasi IoT. Lalu di sini terdapat gambar. Ya, sini ESP32 bar. Lalu PWM adalah teknik untuk mendapatkan sinyal analog dari sumber digital dengan cara memanipulasi lebar pulsa on high dan off low secara cepat. Teknik ini digunakan untuk mengontrol daya pada perangkat seperti motor DC, LED, dan pemanas frekuensi. Frekuensi PWM adalah seberapa sering satu siklus on-off berulang dalam 1 detik, diukur dalam Hertz. Frekuensi yang tinggi membuat perbedaan antara kondisi on dan off tidak terlihat oleh mata pada LED atau tidak terdengar pada motor. Duty cycle adalah persentase waktu sinyal berada dalam kondisi on dibanding total periode satu siklus. Resolusi menentukan seberapa halus perubahan duty cycle yang bisa dibuat, biasanya dinyatakan dalam bit. Frekuensi juga merupakan komponen utama yang menentukan perilaku sinyal PWM. Frekuensi yaitu jumlah pengulangan sinyal per detik. Frekuensi yang dibutuhkan bergantung pada aplikasinya. Misalnya, frekuensi sinyal PWM harus cukup tinggi jika ingin kita melihat efek peredupan yang tepat saat mengontrol LED. Siklus kerja 20% pada 1 Hz akan terlihat oleh mata manusia bahwa LED menyala dan mati. Namun jika kita meningkatkan frekuensi menjadi 100 Hz, kita akan melihat peredupan LED yang tepat. Lalu duty cycle merupakan representasi dari kondisi logika high dalam satu periode sinyal dan dinyatakan dalam bentuk persen dengan range 0% sampai 100%. Sebagai contoh, jika sinyal berada dalam kondisi high terus-menerus artinya memiliki duty cycle sebesar 100%. Jika waktu sinyal keadaan high sama dengan keadaan low, maka sinyal mempunyai duty cycle sebesar 50%. So, di sini ada resolusi PWM menunjukkan seberapa halus pengaturan duty cycle yang dapat dilakukan oleh sistem PWM. Resolusi ini bergantung pada jumlah bit yang digunakan oleh timer microcontroller. Contohnya, PWM 8 bit memiliki 256 tingkat nilai, sehingga perubahan duty cycle dilakukan dalam langkah-langkah yang lebih kasar. Sedangkan PWM 10 bit atau 12 bit memiliki ribuan tingkat, sehingga perubahan keluaran menjadi jauh lebih halus. Semakin tinggi resolusi PWM, kontrol yang dihasilkan akan semakin presisi. Namun biasanya memerlukan sumber daya pemrosesan yang lebih besar. Lalu di sini inverting di sini prinsipnya sinyal PWM diumpankan ke terminal inverting op-amp. Outputnya akan membalik fase sinyal input, misalnya jika input tinggi output rendah. Cara kerjanya, jika sinyal input naik, output PWM akan turun, dan sebaliknya. Ini digunakan untuk menghasilkan kontrol yang terbalik dari sinyal referensi, seringkali untuk mengendalikan inverter 3 fasa atau aplikasi yang memerlukan polaritas terbalik. Aplikasinya pengendali power elektronik seperti inverter atau motor AC, di mana polaritas sinyal kontrol perlu dibalik sesuai logika switching. Lalu di sini non-inverting sinyal PWM diumpatkan ke terminal non-inverting plus. Outputnya sefasa dengan inputnya namun diperkuat. Cara kerjanya, output sinyal PWM akan mengikuti pola sinyal segitiga atau referensi, namun dengan amplitude yang lebih besar, sehingga duty cycle dan tegangan rata-rata yang dihasilkan bisa dikontrol. Aplikasinya yaitu kontrol motor DC, pengatur kecerahan LED. Oke, selanjutnya yaitu video percobaannya. Oke, di sini Baik, satu pertama ini kita menggunakan resolusi 8. Di sini kita atur frekuensinya. Apabila frekuensinya makin besar, maka gelombangnya akan semakin banyak. Lalu dan sebaliknya, apabila frekuensi dikecilkan, maka gelombangnya akan semakin kecil. Dan di sini jika duty cycle-nya makin besar, maka waktu on-nya akan semakin lebar. Dan apabila duty-nya dikecilin, maka waktu on-nya akan semakin kecil.
Oke, di sini pada part 6 itu kita mengatur frekuensi dan duty cycle-nya yang akan tertampil pada osiloskop, dan ya di sini tertampil yang atas non inverting dan yang bawah inverting. Nah, itu dia kita atur duty cycle-nya, maka ia akan melebar. Kemudian di sini kita atur fase shift-nya. Apabila kita geser ke kanan, maka yang inverting terlihat bergeser ke kiri ke kanan sesuai yang kita arahkan fase shift-nya. Sekian, terima kasih.